pertanyaan mungkin ya Bapak. Mungkin sekarang kita akan melanjutkan di sesi tanya jawab. Mungkin dari hadirin yang sudah hadir dalam kegiatan ini, mungkin ada yang mau bertanya. Oke, tadi saya melihat Ibu ini udah ngacung duluan. Oke. Oke. Ada satu pertanyaan Bapak, monggo Ibu. Ditampung aja Mas, semua boleh bertanya, boleh jawab bareng. Nama saya Husnul Khotimah dari Warung Doto. Pertanyaan saya mengenai nama makanan Sobo Buwono itu kan merupakan makanan kesukaan raja ya. Nah itu apakah bentuk dan wujudnya itu dari dulu seperti itu atau ada perubahan karena udah di zaman sekarang? Terima kasih. Baik Bapak, perlu diulang apa buatan? Cukup. Oke, selanjutnya oke dari Mas sebelah sana dulu. Dari Mas yang di belakang. Oke. Boleh Mas perkenalkan namanya? Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Marcel dari Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya saya mau bertanya Bapak, di Jogja dan di daerah lain itu kan terdapat beberapa makanan yang mirip-mirip dan juga beberapa makanan yang entah itu tampilannya, bahannya, cara pembuatannya itu sama. Nah terus bahkan ada yang menyebutkan itu memberikan title legendaris, yang pertama, yang asli, satu-satunya seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah makanan itu memiliki hak cipta atau hak paten untuk dipatenkan dari daerah tersebut Bapak, sehingga daerah lain itu tidak bisa mengaku-ngakui seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin yang dari depan. Oke, Mbaknya langsung ngacung. Semangat. Oke. Saya suka yang semangat-semangat kayak gini. Ayo Mbak, perkenalkan. Ya, selamat sore Bapak. Saya ingin bertanya, saya ini kan bukan orang Jogja, tapi saya dari awal datang ke sini sangat terkesan dengan segala apapun yang ada di Jogja, termasuk kuliner. Nah, pertanyaan saya ini tentang selera Bapak. Menurut jenengan ini, kuliner Mataram apa sih yang jadi favorit Bapak? Kan mau bisa saya coba gitu loh. Gitu. Kalau di kota gede Kak, ada yang bilang jamunya diulek pakai tangan gitu, unik banget, saya kan nggak pernah nemu. Di sini ada, oh satenya Pak Bari kayak enak. Lah menurut jenengan ini, kalau orang sejarah kan biasanya beda lidahnya seperti itu. Ya itu saja dari saya, terima kasih. Oke, mungkin kita tamu dulu Pak. Udah 3. Tambah lagi. Oke. Oke, yang sini. Kayaknya Masnya tadi udah ngacung duluan di awal. Selamat sore Pak Margena. Perkenalkan nama saya Erwin. Saya mau bertanya Pak, kalau terkait dengan literatur gitu. Kalau di Mataram kuno kita kan mungkin mengenal prasasti ya, prasasti Rukam, prasasti Taji, prasasti Mantiasi yang kemudian menyebutkan nama-nama makanan itu tadi. Nah, saya ingin bertanya, kalau di Kerajaan Mataram Islam periode Kota Gede dan Pleret ini, apakah ada Pak? Mungkin di Babat Mentawis atau di mana? Karena yang saya coba pahami, hasanah kuliner kita yang di Jawa itu kebanyakannya tertulisnya dalam Serat Centini. Padahal Serat Centini diproduksinya awal abad ke-19. Nah, apakah ada literatur yang sejaman di era Panembahan Senopati mungkin atau Sultan Agung yang kemudian mencatatkan tentang minimal nama-nama makanannya Pak? Karena kan kalau biasanya kalau di prasasti kan bukan buku resep, hanya menyebutkan nama-nama makanannya aja. Nah mungkin apakah ada juga di situ? Matur nuwun. Matur nuwun. Lagi nopo? Udah dulu? Oh biar semuanya aja dulu. Oke, biar rata. Oke.
matur nuwun. Perkenalkan nama saya Lana. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Untuk pertanyaan saya ini mungkin agak panjang ya, mengenai kaitannya tentang eksistensi dari gula aren dan gula pasir. Ini kan apakah pernah menjadi simbol dari perbedaan kelas gitu di masyarakat era kolonial? Ketika gula pasir itu hanya bisa dikonsumsi oleh kalangan atas, sehingga masyarakat bawah lebih banyak menggunakan gula aren gitu sebagai bahan utama dalam pembuatan makanan. Nah, lantas mengapa rasa manis bisa berpengaruh besar dengan cita rasa kuliner Jogja hingga saat ini gitu, menggantikan rasa-rasa yang sudah disebutkan Pak Margana tadi seperti rasa asam, pahit, gurih seperti itu? Apakah memang rasa manis ini tuh adakah indikasi bahwa seseorang atau masyarakat di Jogja di masa kolonial mungkin bisa menyajikan tamunya itu sebuah rasa manis itu sebagai simbol kejayaan gitu, seperti bisa menyamai kalangan orang-orang atas gitu yang bisa menyajikan gula pasir dengan menggantinya sebagai gula aren gitu. Mungkin seperti itu Pak, matur nuwun. Boleh satu lagi? Oke, Mbaknya. Iya. Selamat sore Pak Margana, perkenalkan saya Rahayu. Kebetulan saya bukan asli Jogja, tapi asli Cilacap dan pernah kuliah di Bandung. Saya ingin menanyakan tentang cita rasa khas masakan Mataram yang mungkin di generasi sekarang itu banyaknya berasa manis ya Pak. Itu saya bertanya-tanya sejak kapan, padahal tadi Pak Margana bilang kalau cita rasa Mataram yang asli itu adalah gurih dan juga asam, seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin dijawab dulu Bapak, nanti kalau misal ada waktu boleh. Oke, saya terima kasih pertanyaannya, bagus-bagus dan sulit dijawab. Tapi gini, saya mulai dari literasi ya, literasi dari Mas Erwin tadi pertanyaannya. Pada masa Mataram, Sultan Agung, kemudian Amangkurat I belum ada. Sampai sekarang belum ada ditemukan literasi khusus yang membahas mengenai kuliner. Tetapi bahwa nama makanan disebut dalam naskah misalnya babat, piwulang atau serat ada. Babat Tanah Jawi pun menyebut beberapa nama, misalnya jamu, jampi atau jambi itu disebut makanan yang dikonsumsi pada saat misalnya ketika Ki Pemanahan hijrah dari Blora sana ke sini mau babat alas Mentawai dijamu oleh Ki Ageng Karanglo. Nah, itu disebutkan makanannya apa, itu ada seperti itu. Jadi itu bisa sebagai titik-titik untuk melacak nama-nama makanan yang mungkin ada dikenal pada masa itu ada. Kemudian mengenai manis ini betul. Jadi dulu manis itu adalah perkembangan nanti terutama pada abad ke-19 ketika di wilayah Jogja Solo mulai dikembangkan industri gula itu. Maka dan dulu memang ada larangan, yang boleh mengkonsumsi itu hanya untuk orang Eropa dan juga untuk orang bangsawan elit. Karena apa? Manis di lidah itu dianggap sebagai sesuatu yang nyaman di mulut ya. Nyaman di lidah dan enak, sehingga kata manis itu dipakai untuk simbol struktur kelas tertentu. Nah, ada perempuan yang satu manis dan satu jelek, maka manis itu dianggap lebih baik dari yang jelek. Artinya dia lebih simbol strata tertentu. Kemudian, aduh, ini usahamu menghasilkan hasil yang manis. Nah, itu untuk membawa hasilnya positif, bagus. Dulu dalam masyarakat kolonial struktur sosial itu penting. Mereka membuat struktur orang Belanda yang tertinggi, di bawahnya orang Asia, orang Cina, orang India, orang Arab, itu strukturnya nomor 2. Nomor 3 baru yang terakhir yang paling bawah itu adalah orang pribumi. Sehingga
itu sebagai suatu upaya pengukuhan dari, kan ciri khas dari kolonialisme adalah segregasi etnis. Jadi struktur sosialnya itu harus nggak boleh kamu menyamai struktur yang ada di bawah. Sehingga itu menjadi simbol, kata manis itu menjadi, atau rasa manis itu menjadi simbol elitisme gitu. Sehingga itu menjadi kebiasaan dalam masyarakat kemudian bahwa yang nah makanya orang Jawa kemudian meniru-niru, kalau nggak boleh pakai pasir ya bikin gula aren. Awalnya makanan yang manis-manis itu yang dianggap sebagai makanan yang orang elit, maka orang Jawa menirunya dengan gula aren, membuatnya menjadi manis. Lama-lama jadi kebiasaan, oh ternyata enak ya, di lidah dirasakan manis itu enak dirasakan. Sehingga itu mempengaruhi banyak sekali, hampir semua makanan harus ada unsur gulanya walaupun sedikit. Bahkan sambal pun dikasih gula kan, ada sambal yang dikasih gula. Nah seperti itu. Jadi itu memang ada kaitannya dengan struktur sosial pada masa itu. Seperti itu sehingga menjadi kebiasaan sekali. Mengenai Songgobwono saya tidak tahu pasti karena saya belum pernah melihat foto Songgobwono yang dulu-dulu seperti apa gitu. Tapi kalau melihat strukturnya sekarang Songgobwono sekarang itu jelas itu cara memasak yang kekinian gitu ya. Baik dari apa namanya mayones apa saladnya itu yang bentuknya seperti bumbu salad gitu. Kemudian kuenya yang dibakar istilahnya dengan mesin pemanas yang seperti sekarang yang bisa menghasilkan bentuk yang cap kosong tidak ini kan. Kemudian campuran jenis sayurannya yang ditempatkan di situ kan berbeda-beda juga kan, nah, jenis yang dicampur-campurkan di dalam itu. Sehingga saya tidak bisa menjelaskan ini mengenai itu apakah ada perbedaan dengan dulu apa enggak. Saya juga baru mengenal Songgobwono itu juga misalnya di Ambarukmo itu sering di Hotel Ambarukmo sering menyajikan makanan khas Songgobwono ala keraton. Nah, tadi ada pertanyaan dari Mbak dari Cilacap ya mengenai apa namanya apa tadi apa? Makanan manis itu mulai dari kapan? Karena kan Mataram yang dulu katanya rasanya gurih dan asam. Oh ya. Sekarang banyak gudeg dan makanan. Ya itu tadi sudah terjawab ya. Jadi manis itu ketika abad 19 wilayah ini Jawa terutama keseluruhan itu dipenuhi sebagai perusahaan perkebunan gula. Nah kegemaran saya sendiri apa? Kalau kuliner Kelata. Terus terang saya paling suka sate Kelata. Karena apa? Itu betul-betul bumbunya natural sekali dan sederhana, hanya garam sama lada. Sifat. Kalau biasa saya kalau nggak ke Pak Bari ya ke Pak. Kalau malam, kalau saya dapat kunjungan teman-teman dari Jakarta, itu biasanya saya ajak makan di Pak Bari di pasar Jejeran itu. Kalau malam, karena dia hanya ada kalau malam. Kemudian kalau biasa hari-hari ya saya ke Pak Pong itu yang Pak Pong 2 yang nggak terlalu rame ya misalnya. Tapi sate Kelata menjadi salah satu favorit saya. Tapi itu yang berupa makanan besar. Kalau makanan snack, saya suka yang berbahan dari ketela yang kemudian diubah ditambah kelapa, dicampur kelapa, bumbunya kelapa seperti apa cenil melapis tapi yang berbahan itu saya suka sekali. Apa istilahnya cenil ya yang klepon cenil itu saya suka yang seperti itu khas banget dan sehat, cukup sehat. Dan itu juga dan cenil yang enak itu hanya di tempat tertentu ya. Kalau terlalu jauh ke sini klepon cenil yang paling enak itu di depan Gardina itu, di depan toko Gardina di Jalan Solo. Jalan Solo Gardina itu banyak sekali kaki lima yang menjual makanan itu yang enak sekali. Atau kalau di sini ya Kota Gede ya, di pasar Kota Gede itu banyak ya.
banyak sekali pilihannya bisa di. Apa ada yang terlewat? Semua terjawab nggak?